Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Ini adalah video berita ya, update berita Manchester United tentang Declan Rice dan juga Bruno Fernandes. Tadi aku mau bikin video preview atau prediksi Manchester United melawan Leicester. Tapi ini dua berita menurut gue sih pantas untuk dapetin video sendiri ya. Kalau nggak ini bakal panjang banget ya videonya ya, video prediksi Manchester United Leicester. Jadi itu video bakal besok aja ya, prediksi Manchester. Kita ngomongin dulu Bruno sah perpanjang kontrak ya. Sengaja gue nunggu dulu nih berita video dari Fabrizio Romano di YouTube, tapi belum ada juga. Makanya gue bikin videonya sekarang karena gue lagi nunggu nih kontraknya seperti apa sih Bruno dengan Manchester United ya, diperpanjang sampai 2027, tapi kita belum tahu value-nya berapa. Kalau menurut gue sih dia harusnya sih 250 tuh easily bisa. Ya, untuk kaliber Bruno, dan dia udah pasti bukan kapten sih, tapi kepala midfield kita lah gitu loh, benar nggak? Tambahin number 10 kita yang hampir nggak tergantikan sekarang ini, ya dia pantas gitu dapat gaji yang besar gitu, benar nggak ya? 250 minimal harusnya dapat, atau sampai 300 lah. 300 pun menurut gue masih layak ya. Jadi Bruno Fernandes sah sampai 2027 ya. Siapapun pelatihnya nanti dia udah sign lah intinya. Dia udah sign kontraknya, tinggal nunggu ya di announce saja lah sama Manchester United ya. Jadi menurut gue ini berita yang sangat positif ya. Kita perlu banget, nggak ada Bruno. Menurut gue sih kreativitasnya jauh lebih mandek ya kalau nggak ada Bruno. Dan itu ya, dia menurut gue sih dengan adanya Bruno pun kita ya ada solusi juga lah gitu, solusi sementara dari permasalahan midfield kita yang di sekarang ini dikepalai oleh McFred, bener nggak ya? Jadi itu ngomong-ngomong soal McFred, kita ke berita yang selanjutnya aja yang lebih penting, yaitu tentang ini orang ya, Declan Rice sah 100%, udah dikonfirm sama Fabrizio Romano bahwa Declan Rice adalah salah satu target topnya Manchester United di Juni nanti ya. Gua kalau sering nonton ya, gue sering ngomong soal Declan Rice. Kalau gue rada skeptis kalau dia mau ke Manchester United ya, karena kalau misalnya nih seandainya Chelsea lagi nggak kena sanksi ya, dia mau dapetin Declan Rice, dia pasti dapetin Declan Rice karena udah tahu banget, itu udah berita umum lah kalau Declan Rice itu pengennya ke Chelsea ya. Tapi dia nggak mungkin stay di West Ham selamanya gitu, bener ya kan? Dia juga nggak mungkin perpanjang lagi gitu kan, kayak Grealish lah ibaratnya, dia pengen ke Manchester United, nggak pernah dibeli, nggak mau dibeli, akhirnya dia nemplok ke Manchester City ya. Declan Rice pun sampai sama, kalau Chelsea nggak mau sikat dia Juni ini, menurut gue kita ada chance yang bagus untuk beli Declan Rice ya. Di luar dari itu, pertanyaannya adalah apakah layak gitu loh kita bayar Declan Rice ya. Tergantung nih, sekali lagi nih ya, tergantung. Kalau dia minta di harga 100, menurut gue sih ini ke laut aja dealnya ya. Sorry aja, gue pengen banget Declan Rice karena menurut gue Declan Rice itu penting ya. Peranannya bisa banget buat gantiin McFred di sistem kita, siapapun itu nanti ya, bisa banget ya. Buat gantiin Matic ya, paling penting ada buat gantiin Matic, karena McFred nggak bisa gantiin Matic ya. Dua orang itu pun nggak bisa menggantikan seorang Matic yang prima. Jadi menurut gue Declan Rice bisa, tapi kalau harganya 100 juta, dari dulu gue udah ngomong 100 juta buat dia itu nggak worth it ya. Karena kalau misalnya kita bisa dapetin Sergei, misalnya bisa dapetin Tielemans gitu kan, Yuri Tielemans, walaupun Tielemans gaya bermainnya berbeda sih sama Declan Rice ya, itu dengan harga 80 atau 70 ya mendingan beli mereka ya. Kalau Declan Rice harganya di 80 atau 70, menurut gue sih masih oke ya. Ini kita ngomong jangan pound sterling ya, kalau 80 pound sterling sama ya 100 juta euro. Menurut gue kalau di 80 juta euro masih oke, karena kita masih perlu budget loh. Ingat loh, target transfer kita adalah seorang midfield sama seorang striker ya, karena kita juga lagi krisis striker. Cavani udah pasti out, bener nggak? Tinggal Martial sama Ronaldo ya. Lu kalau nggak ada Ronaldo mau ngandelin Martial gitu kan, yang di Sevilla aja dia nggak bisa bersinar, berat gitu loh. Jadi kita masih perlu budget untuk beli striker muda ya. Anggap aja kita beli Declan Rice di harga ya, anggap aja di harga 80, 70, 80, kita beli striker muda di harga 40, 50 kan masih oke, 110 lah gitu loh ya kan. Walaupun sekali lagi menurut gua sih untuk Declan Rice di harga 80 pun itu termasuk mahal ya. Dia mungkin salah satu midfield terbaik di Inggris, tapi nggak di dunia ya. Menurut gue sih nggak di dunia. Menurut gue sih jujur, kalau bisa ada milih dengan harga 80 bisa dapetin Frankie De Jong, bisa dapetin si Sergei Milinkovic-Savic, itu gue masih lebih oke. Bahkan untuk Yuri Tielemans pun di harga 50 sampai 60 menurut gue masih oke, lebih oke ketimbang beli Declan Rice di harga 100 gitu loh ya. Itu sih keterlaluan menurut gue, terlalu mahal untuk dia walaupun dia pakai paspor Inggris ya. Jadi gitu. Menurut gua Declan Rice oke banget, tapi masalahnya di harganya dulu deh ya. Kalau di harga 80, 70, 80 euro
itu masih oke. Kalau di atas itu menurut gue sih udah nggak worth it ya. Dan sekarang pertanyaan kedua ya, role dia sebagai nanti di midfield kita sebagai apa gitu, benar nggak? Di midfield kita, sistem kita sebagai apa? Jelas seperti yang gue bilang sebelumnya, dia sebagai pengganti Matic ya, pengganti Matic ataupun McFred. Ya sebenarnya di midfield kita perlu 2 orang sih jujur aja sih kalau gue ngomong ya. Satu kayak pengganti Matic ya atau McFred, satu lagi pengganti Pogba. Ya karena Pogba juga udah pasti ke laut habis ini, benar nggak? Ya kan, udah pasti keluar. Ya, jadi kita perlu 2 gitu. Kalau nggak sekarang kita bisa anggapin masukin Declan Rice, berarti partner dia siapa? Kalau nggak McTominay, Fred. Ya kan? Kalau McTominay, Fred. Paling banter yang jadi box to box si McTominay atau Fred karena dia lebih defensif loh. Ya si Declan Rice lebih defensif, bukan lebih ofensif. Ya orang Inggris dengan bodohnya kritik dia kan. Oh dia ngegolin cuma berapa sebagai midfield. Dia nggak ngerti gitu ya tugasnya Declan Rice itu apa kalau orang ngomong gitu ya. Jadi dia sebagai defensive midfield sebagai nomor 6 gitu kan, benar nggak, bukan sebagai box to box. Mungkin dia untuk dari kreativitas sama visi mungkin di bawah, jauh di bawah daripada Pogba. Tapi dia cuma spesialis di situ. Ya, untuk hold the line sendirian dia sangat bisa gitu, nggak perlu 2 orang kayak McFred. Ya, cuman sekali lagi kayak gue bilang kita sebenarnya midfield ada 2 masalah. Kita perlu pengganti Pogba, kita perlu pengganti Matic atau McFred. Ya kan, Declan Rice bisa kasih solusi itu, tapi pengganti Pogba nggak ada. Jadi ini menurut gue sih penting, tetap penting, bukannya kita nggak mau beli dia gitu loh, bener nggak? Lu dapetin pengganti Pogba sama aja kalau sebelahnya McFred lagi gitu kan, bener nggak? Sama aja bohong. Cuman ya penanya gitu, kalau kita dapetin Declan Rice dengan harga yang bagus, ya entah gimana gitu loh, ya kan, pengganti Pogba siapa? Ya pengganti Pogba siapa? Karena kita nextnya pasti beli striker, dan gue yakin dengan kalau udah ngabisin duit banyak di Declan Rice, kita nggak mungkin beli lagi banyak pemain lagi yang lain gitu loh, bener nggak? Ya paling banyak 1 lagi. Itu pun kalau dapat dengan striker muda lah yang harga 40-an. Atau enggak ya kalau kita striker ngandelinnya Martial sama Ronaldo aja deh gitu kalau nggak nextnya, kalau Ronaldo masih stay. Bener nggak kalau Ronaldo masih stay? Ya, jadi sebenarnya masih tanda tanya lah kalau gue bilang sih ya. Tapi tetap Declan Rice sebuah ide, sebuah berita yang bagus menurut gue. Tergantung harga sekali lagi. Kalau memang dia mau join ke kita, itu sih oke banget. Ya, karena kita desperate banget perlu pengganti perlu pengganti McFred ataupun Matic ya, benar nggak? Ya kalian bisa lihat sendiri lah di musim ini ya. Bahkan Matic yang udah nggak konsisten begitu, kalau dia lagi main bagus, benar nggak, 45 menit main bagus, itu jauh lebih bagus daripada McFred digabung gitu loh, benar nggak? Ya, jadi sangat penting. Dan oke, untuk kemungkinannya ini terjadi atau enggak, sekali lagi tergantung dari harga. Dan yang kedua, Chelsea gimana nanti? Ya, Chelsea gimana? Apakah Juni dia udah dijual, udah terjual? Benar nggak? Nggak tahu jadi nggak tuh bidnya. Katanya ada yang dari Arab juga kan yang mau beli, ada ya kan uang minyak juga yang mau beli Chelsea. Jadi nggak itu? Ya, kalau seandainya jadi, ya udah kelar. Declan Rice sudah pasti pindah ke sana. Kita harus cari opsi lain. Ya, harus cari opsi lain. Pertanyaannya itu aja deh. Ya kalau Chelsea nggak ngincer dia, feeling gue kita bisa dapat. Ya kalau Chelsea ngincer dia udah goodbye. Siapapun itu yang mau dia pasti dia nggak mau. Dia maunya Chelsea. Ya, that's the problem. Tapi kita lihat aja lah. Semoga aja positif hasilnya. Semoga aja sanksinya tetap ada lah gitu sampai kita udah beli Declan Rice duluan. Tapi kalau ngeliat Glazer ya kalian tahu sendiri lah ya, pasti lama. Jangan-jangan deal-deal kayak gini di last minute lagi diselesainnya, benar nggak? Kita lihat lah ada perkembangan nggak ya si Glazer gitu ya dalam handle transfer. Ya kita lihat aja. Di luar dari itu midfield, menurut gue Yuri Tielemans juga sebuah opsi yang menarik karena dia udah bilang dia nggak mau stay, ya kan dia pengen udah selesai lah di Leicester, udah kelamaan. Yuri Tielemans udah terlalu bagus untuk Leicester, itu juga boleh banget ya. Menurut gua pentingan Declan Rice atau Yuri Tielemans, kalau Yuri Tielemans lebih murah 20 juta aja tuh menurut gua sih udah oke banget ya untuk dapetin Yuri Tielemans ketimbang dia. Ya, jadi semua tergantung lah dari harga dan gimana dan ya yang pasti kalau pengen Yuri Tielemans hold the line sendirian ya enggak. Gua ngeliat Yuri Tielemans tuh sebagai pengganti Pogba. Ya, sebagai pengganti Pogba. Walaupun mungkin kreativitasnya kagak sebesar Pogba gitu kan, tapi dia bisa banget itu sebagai box to box. Ya mungkin nggak sebagai di playmaker, tapi sebagai box to box Yuri Tielemans itu sangat bisa. Ya bisa udah kelihatan lah. Nah kita lihat aja di Leicester nanti, benar nggak? Sabtu besok benar nggak dia main gimana? Kalian udah sering nonton udah pasti tahu lah ya. Box to box Yuri Tielemans top banget kalau gue bilang. Ya jadi sebenarnya bukan masalah pilih antara Yuri Tielemans atau Declan Rice gitu ya, tapi ya kita mau cari pengganti Pogba atau mau cari pengganti Matic gitu, benar nggak? Menurut gue sih harusnya masih bisa gitu loh ya. Kita
nggak pakai deep lying playmaker kayak Pogba sekarang ini, pakai Declan Rice masih bisa ya. Cuma sekali lagi lah, semua ini berdasarkan tergantung harga, karena kalau dia kemahalan pun gue juga males sih jujur aja sih. Ya tapi nilai sebuah berita yang positif ya, dikonsum juga sama Romano kalau Declan Rice itu target nomor 1. Ya tinggal dianya aja mau gabung sama kita nggak. Kalau dia mau gabung, udah pasti kita mencoba dapetin Declan Rice. Dan menurut gue sih itu hal yang positif lah. Walaupun kita bakal Pogba atau gimana, itu hal yang positif. Oke, paling itu doang yang bisa diomongin dari dua berita ini ya. Menurut gue sih sangat, ya tadi gue sekali lagi mau bikin video prediksi Manchester United lawan Leicester, tapi ya ini lebih penting lah untuk gue ngomongin sekarang ya. Besok baru ada ya video Manchester United lawan Leicester ya, ditunggu. Oke, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.